Kali ini saya kembali nak kongsikan dimana pada video saya kemarin saya ada berbicara tentang tenaga kerja Indonesia ya. Sekarang sudah ada peraturan baru ya teman-teman, yang sudah disetujui dan sudah dikeluarkan oleh KJRI. Seperti apakah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Ada beberapa yang harus kita ikuti, yang harus kita bayar. Berapakah bayaran-bayaran yang akan dikeluarkan, dan teman-teman juga kalau mau teman-teman boleh ikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tentang perkembangan Malaysia ya, seperti teman-teman yang sekarang sudah balik ke Indonesia dan teringin masuk ke Malaysia kembali, sudah boleh masuk, tapi dengan syarat-syarat yang sudah disetujui dan dengan syarat-syarat yang teman-teman harus patuhi, dan dengan bayaran-bayaran yang sudah ditentukan. So teman-teman jangan skip videonya, teman-teman follow terus supaya teman-teman boleh tahu dan teman-teman boleh share dan bagikan ke teman-teman, penting dan sangat bermanfaat. So jangan skip, oke. Yang pertama sekali ya teman-teman, ini dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia khusus Johor Bahru lah ya. Saya akan bacakan ya teman-teman. Merujuk pengumuman kenyataan media Jabatan Imigrasi Malaysia tanggal 26 Juni 2020, ketentuan mengenai kategori warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang diperbolehkan masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon kebenaran dari Jabatan Imigrasi Malaysia, paham ya? Tanpa perlu meminta kebenaran dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Yang pertama, pemastautin tetap, itu PR ya teman-teman. Teman-teman paham kan artinya PR? Warga negara Indonesia yang sudah lama kawin di sini di Malaysia beberapa tahun, kemudian sudah mengurus pemastautin tetap ya, PR dia sudah urus dan dia dapat IC merah ya teman-teman. Jadi itu dikatakan pemastautin tetap yang sudah dapat PR itu boleh masuk ya teman-teman. Kemudian yang kedua, diplomat. Yang ketiga, suami atau istri kepada anak yang warga negara Malaysia yang mempunyai pas lawatan jangka panjang. Itu suami istri yang punya pas lawatan seperti permit ikut suami atau permit ikut istri. Demikian juga dengan anak dia ya. So yang keempat, pas penggajian atau kategori 1. 5 pas residen atau talent RPT ya. Keenam, pas tanggungan dependent pas kepada pas penggajian kategori 1 dan resident talent. Kemudian yang ketujuh, pembantu rumah asing kepada pas penggajian atau kategori 1 dan pas resident atau talent. Oke teman-teman, paham ya di situ? Ketentuan ini berlaku bagi pemegang status pas visa yang masih berlaku. Bagi warga negara yang bermaksud masuk Malaysia di luar kategori tersebut di atas, perlu mengirimkan surat permohonan disertai kopi paspor dan dokumen pendukung lainnya melalui email di kpiemi government.my. Ini yang pertama ya teman-teman. So kalau di antara yang ketujuh ini teman-teman tidak termasuk, jadi teman-teman juga harus mengirimkan surat permohonan seperti yang disetujui. Oke, selanjutnya merujuk pengumuman notis maklumat Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta tanggal 29 Juni 2020
bagi warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang diperbolehkan masuk ke Malaysia sesuai dengan kategori yang ditetapkan, yang 7 tadi ya teman-teman, diwajibkan membayar ujian tes atau saringan tes PCR COVID-19 pada saat kedatangan di semua pintu masuk Malaysia. Akan dikenakan bayaran untuk tes COVID-19 ya teman-teman ya. Tarif yang berlaku bagi jenis-jenis ujian atau tes saringan COVID-19 adalah sebagai berikut. Untuk warga negara Malaysia berbeda ya dengan warga negara Indonesia. Yang pertama itu tes PCR, tes ujian Swift antigen, dan yang ketiga tes ujian Swift antibody ya teman-teman. So teman-teman boleh lihat saja sendiri bayaran-bayarannya. Saya rasa tidak terlalu mahal ya teman-teman kalau teman-teman mau masuk. So tolong bagikan info ini ke saudara atau teman-teman kita yang mau masuk ke Malaysia kembali, yang mau bekerja dan sudah ada pas dan ragu. So sekarang tidak perlu ragu ya, langsung aja sudah boleh berangkat ya teman-teman. Janji ada pas lawatan. Jadi teman-teman yang belum mendengar info ini, jangan lupa share, jangan lupa bagikan, jangan teman-teman telan sendiri. Oke? Kita di sini berbagi, oke teman-teman. Jadi yang bermanfaat itu mari sama-sama kita bagikan. Jangan pelit bagi informasi ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, salam sejahtera dari saya, Dewi Muham di sini. Bye, jumpa lagi di video selanjutnya.